Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di tutorial kali ini, saya akan menyampaikan mengenai langkah-langkah untuk membuat project baru pada Visual Studio 2008. Sebelumnya, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu untuk video yang Anda tonton ini. Oke, langkah pertama kita buka untuk Microsoft Visual Studio seperti ini. Kemudian nanti akan muncul untuk lembar kerja Visual Studio. Kita coba buat project baru ya. Tapi sebelumnya kita buat folder dulu, folder penyimpanan. Misalkan folder saya di F gitu ya. Kemudian nama foldernya misalkan latihan VBNet _name. Misalkan NIM saya 19.02.01.999. Oke, nanti kita buat folder ini untuk menyimpan pekerjaan kita. Anda boleh tidak di F, boleh di D, atau yang lainnya. Oke, kita kembali ke project Visual Studio-nya. Kita coba buat project baru, yaitu dari menu File, kita pilih New Project. Kemudian, pada project type di sini ada beberapa pilihan ya. Oke, kita coba satu-satu kita lihat ya. Untuk project yang Visual Basic, ini ada pilihannya Windows, artinya kita membuat aplikasi dengan berbasiskan Windows. Kemudian ada web itu, kalau kita pilih web, nanti pilihan untuk file-filenya juga mengikuti ya. Web ini untuk aplikasi berbasis web. Kemudian ada Smart Device, ini misalkan untuk membuat Smart Device Project dan yang lainnya. Nah, kita coba buat dulu yang project tipe untuk Visual Basic-nya adalah Windows. Kemudian kita pilih Windows Form Application. Kemudian kita beri nama pada Windows Form Application-nya. Misalkan namanya kita buat project pertama. Oke. Kalau sudah, kita tekan tombol OK. Oke. Kemudian nanti akan muncul untuk IDE-nya. Ini adalah untuk IDE atau layar untuk mengembangkannya. Nah, kalau sudah, kita coba simpan dulu ya. Kita coba simpan untuk project-nya, yaitu dari menu Save All. Nah, di sini nanti muncul namanya project pertama. Lokasinya di C. Saya mau ganti lokasinya di folder yang baru saya buat tadi, yang latihan. Berarti saya pilih tombol Browse. Kemudian saya cari lokasi foldernya, misalkan tadi di F ya. F. Kemudian ada pilihan latihan VBNet. Kalau sudah, ini saya pilih Select Folder. Terus saya tekan tombol Save. Oke, ini berarti kita sudah menyimpan untuk project-nya. Selanjutnya, saya akan mencoba melakukan beberapa pengaturan pada komponen yang ada di dalam project saya. Misalkan untuk formnya, nah formnya ini mau saya atur ya, saya mau ganti. Misalkan untuk formnya, ini nama teksnya di sini saya mau ganti menjadi form pertama saya. Berarti pada bagian properti saya pilih yang di sini form. Oke, kemudian untuk yang teks saya ganti misalkan form pertama saya. Anda tinggal mengetikkan saja. Kemudian untuk name-nya, nah ini saya ganti misalkan menjadi FRM pertama. Oke, saya klik sembarang tempat, nanti dia udah berubah ya. Oke, ini
Ya. Nah, kemudian saat saya pilih yang form 1 di sini, nanti lihat di bagian bawah ada pilihan file name. Ya, saya pilih form satunya yang di solution ya. Nanti ada pilihan file name, ini ada tulisan form 1. Nah, saya mau ganti misalkan FRM pertama. Oke, kalau sudah saya klik sembarang tempat biar tersimpan untuk perubahannya. Oke, sudah berubah ya di sini. Kemudian saya mencoba memasukkan sebuah komponen pada toolbox. Jadi saya sorot aja pada toolbox, terus saya pilih yang label. Nah, ini misalkan label. Saya klik 2 kali pada label. Nah, nanti dia muncul di sini. Oke. Terus saya coba mau ganti juga komponen-komponennya. Misalkan label yang di sini, saya klik, lihat di properti, lihat di propertinya, label ya. Oke, kemudian untuk namanya saya ganti misalkan LBL pertama. Oke, terus lihat di bawah bagian teks masih di label. Label 1 kita ganti menjadi, misalkan saya ganti labelnya itu menjadi label pertama saya. Saya ketikkan saja pakai keyboard. Oke. Nah, kalau sudah, saya mau coba menyisipkan kode program. Untuk menyisipkan kode program, kita tinggal klik 2 kali pada form kosong di sini. Nanti muncul untuk tempat mengkode kode program. Bagian yang di sini disebut sebagai class name. Bagian yang di sampingnya disebut sebagai method name. Gampangnya sih kalau class name itu nanti memunculkan nama-nama komponen kelas atau komponen yang ada di dalam form. Kemudian untuk yang bagian load, ini nama-nama metode atau event kejadian yang dikenai pada form tersebut. Jadi pada saat form pertama kali di loading. Nah, untuk kode program kita sisipkan di sini, di antara private sub dan end sub. Oke, misalkan saya ketikkan kode program seperti ini. Mengatur text control label, kemudian di bawahnya mi.lbl pertama, ini udah muncul otomatis ya, berarti dia ada objek tersebut, titik text, sama dengan, nah petik 2, belajar pemrograman Oke, ini ya tadi, misalkan kode programnya saya ketikkan seperti ini. Oke, selesai ya, belajar pemrograman Visual Basic bersama Ibu Nur Hayati. Kita mau lihat nih kode programnya seperti apa. Nah, hasilnya ya, dari menu debug, kita pilih Start Debugging. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke, kita lihat ya, tadi labelnya kan tulisannya label pertama saya. Tapi setelah program dijalankan, dia berisi dengan teks yang kita ketikkan di kode. Kalau sudah tidak ada kesalahan, kita bisa menutup debuggingnya dengan menekan tombol stop debugging. Nih, kalau sudah, kita simpan, tekan tombol save ini untuk menyimpan form atau Ctrl S. Oke, demikian latihan untuk membuat project pertama pada visualbasic.net. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.